membuat supporter bola melihat bahwa Elkan tidak nasionalis, tidak mementingkan timnas Indonesia. Apa yang bisa Pak Erik klarifikasi? Saya nggak bisa menghakimi seperti itu, karena begini loh. Elkan Bagot berkomentar gila usai tolak panggilan timnas Indonesia. Saya lebih baik fokus di klub daripada jadi cadangan. Tapi, begini faktanya. Elkan Bagot berkomentar gila usai tolak panggilan timnas Indonesia. Saya lebih baik fokus di klub daripada jadi cadangan. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Keputusan Elkan Bagot menolak panggilan timnas Indonesia kembali menjadi sorotan. Bek jangkung yang kini bermain di Inggris itu memberikan komentar mengejutkan usai melihat prediksi susunan pemain timnas Indonesia yang dipenuhi pemain naturalisasi. Saya lihat prediksi starting 11 timnas Indonesia, dan jujur saja, saya tidak ada di sana. Kalau cuma dipanggil untuk duduk di bangku cadangan, lebih baik saya fokus di klub, ujar Bagot dalam sebuah wawancara eksklusif. Pernyataan ini langsung menghebohkan publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, Elkan selama ini dikenal sebagai salah satu andalan di lini pertahanan Garuda. Namun, dengan kehadiran pemain naturalisasi seperti Jai Idzes dan Mes Hilgers, posisi Bagot tampaknya mulai tergeser. Saya bukan pemain yang mau sekadar datang, berfoto, lalu pulang tanpa bermain. Saya ingin jadi pilihan utama. Kalau sekarang timnas lebih memilih pemain lain, saya hormati itu, tapi saya juga harus memikirkan karir saya sendiri, tambahnya dengan nada tegas. Keputusan Elkan untuk menolak panggilan timnas Indonesia semakin mempertegas sikapnya terkait kebijakan naturalisasi yang diterapkan PSSI. Beberapa pihak mendukung langkahnya, sementara yang lain menganggap sikapnya terlalu emosional. Kini, tanpa Bagot di lini pertahanan, timnas Indonesia diprediksi akan mengandalkan dua Jai Idzes dan Mes Hilgers sebagai tembok kokoh di jantung pertahanan. Apakah ini keputusan yang tepat untuk karir Elkan, atau justru akan menjadi penyesalan di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan Elkan Bagot? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Seperti kita semua ketahui, prediksi susunan pemain timnas Indonesia dengan Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan dengan masuknya 3 pemain baru, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ketiga pemain tersebut semakin dekat untuk membela skuad Garuda setelah permohonan naturalisasi mereka disetujui oleh Komisi X DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, pada 5 Maret 2025, Wakil Ketua Komisi 10, Lalo Hardian, mengumumkan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi pemberian kewarganegaraan kepada Emil Audero Mulyadi, Dean Ruben James, dan Joey Matic Pelupesi. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 pertandingan penting pada Maret 2025. Pertama, mereka akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret. Setelah itu, Garuda akan menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret. Jika Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, mereka berpeluang tampil dalam 2 laga tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikenal sering menggunakan formasi 4-2-3-1 saat masih menangani Timnas Curaçao. Jika pola ini diterapkan,
susunan pemain utama Timnas Indonesia bisa mengalami perubahan signifikan. Prediksi starting 11 Timnas Indonesia. Kiper Emil Audero, bersaing dengan Martin Paes. Back kiri Kelvin Verdong. Back tengah Jai Idze Semes Hilgers. Back kanan Sandy Walsh. Gelandang bertahan Tom Haye, Joey Pelupesi. Gelandang serang Marcelino Ferdinand. Tengah, Dean James. Kiri, Ragnar Oratmangoen. Kanan, striker Ula Romeni. Dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini, Timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik, terutama dalam aspek pertahanan dan lini tengah. Emil Audero yang berpengalaman di Serie A bisa menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang, sementara Joey Pelupesi akan menambah kekuatan di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Masuknya pemain-pemain baru ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing Timnas Indonesia di level Asia. Emil Audero, misalnya, memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa yang bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain. Selain itu, dengan tambahan tenaga baru di lini tengah, Timnas Indonesia bisa lebih kuat dalam penguasaan bola dan membangun serangan. Kehadiran Joey Pelupesi yang berpengalaman di kompetisi Eropa akan memberikan keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan. Dengan formasi yang semakin solid dan tambahan pemain berkualitas, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih kompetitif di kualifikasi Piala Dunia dan turnamen internasional lainnya. Apakah kombinasi pemain naturalisasi ini akan membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Kita tunggu saja hasilnya di lapangan. Naturalisasi dipercepat, Timnas Indonesia bidik Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan rasa gembiranya atas percepatan proses naturalisasi 3 pemain keturunan, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan semakin memperkuat Timnas Indonesia dalam upayanya lolos ke Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi ketiga pemain ini telah mendapat persetujuan dari Komisi X dan 13 DPR RI. Selanjutnya, keputusan final akan ditentukan dalam rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 6 Maret 2025. Jika berjalan lancar, tahap berikutnya adalah penerbitan keputusan Presiden, Kepres, pengambilan sumpah kewarganegaraan oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta perpindahan federasi ke PSSI. Target selesai sebelum 10 Maret. Erick Thohir menegaskan bahwa ketiga pemain tersebut harus resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sebelum 10 Maret. Hal ini penting agar mereka dapat masuk dalam skuad Timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Luar biasa, DPR terus mendukung program pemerintah, terutama dalam percepatan ini. Kita harus bergerak cepat karena deadline pendaftaran pemain ke FIFA jatuh pada 10 Maret, ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, 5 Maret 2025. Ambisi besar menuju Piala Dunia. Sebagai Menteri BUMN dan Ketua PSSI, Erick berharap strategi ini dapat membawa Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, peluang skuad Garuda masih terbuka lebar. Kami ingin mewujudkan program Garuda Mendunia. Semoga impian ini bisa menjadi kenyataan dan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, tambahnya. Persiapan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertolak ke Australia pada 16 Maret 2025 untuk menjalani persiapan menjelang laga melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Para pemain yang berkarier di luar negeri akan langsung bergabung di Sydney. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan, hasil dari 1 kemenangan, 3 kali seri, dan 2 kekalahan. Laga melawan Australia menjadi krusial untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Dengan tambahan 3 pemain naturalisasi, diharapkan skuad Garuda semakin solid dan siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, percepatan naturalisasi 3 pemain keturunan ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam memperkuat Timnas Indonesia agar lebih kompetitif di level internasional. Keputusan ini didukung oleh DPR, yang menunjukkan bahwa ada sinergi antara pemerintah dan Federasi Sepak Bola dalam mengejar mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Namun, naturalisasi selalu menjadi topik yang menimbulkan pro dan kontra. Ada yang melihatnya sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tim secara instan, sementara yang lain merasa pengembangan pemain lokal seharusnya lebih diutamakan. Dalam kasus ini,
Dengan batas waktu pendaftaran ke FIFA yang semakin dekat, langkah cepat memang diperlukan jika Indonesia ingin menambah kekuatan dalam laga melawan Australia. Dari sisi peluang, tambahan pemain seperti Emil Audero bisa meningkatkan kualitas di posisi penjaga gawang, sementara Joey Pelupesi dan Dean James bisa menambah kedalaman skuad di lini tengah dan belakang. Tetapi efektivitas mereka dalam menyatu dengan tim masih menjadi tanda tanya, mengingat mereka harus beradaptasi dalam waktu singkat. Terlepas dari itu, ambisi PSSI untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia patut diapresiasi. Namun, strategi jangka panjang juga harus tetap diperhatikan, termasuk pembinaan pemain muda agar Indonesia tidak hanya bergantung pada naturalisasi, tetapi juga memiliki generasi emas dari talenta lokal. Langkah besar selalu dimulai dengan keberanian untuk bermimpi. Timnas Indonesia sedang berjuang untuk mencapai sesuatu yang selama ini hanya menjadi harapan, tampil di Piala Dunia. Perjalanan ini tidak mudah, tapi setiap langkah yang diambil, setiap usaha yang dikerahkan, mendekatkan kita pada tujuan. Jangan pernah takut untuk bersaing di level tertinggi. Kita mungkin menghadapi lawan yang lebih kuat, tapi dengan kerja keras, strategi yang tepat, dan semangat pantang menyerah, tidak ada yang mustahil. Percaya pada proses, percaya pada tim, dan yang terpenting, percaya bahwa Indonesia mampu. Untuk para pemain, ini bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang membuktikan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara-negara besar di sepak bola dunia. Bertarunglah dengan hati, karena di belakang kalian ada jutaan rakyat Indonesia yang mendukung dan percaya. Genggam mimpi itu, wujudkan dengan perjuangan. Garuda tidak hanya di dadamu, tapi juga di jiwamu. Bangkit dan buktikan bahwa kita layak berada di panggung dunia. Media Vietnam tantang timnas Indonesia tampil dengan skuad terkuat di Piala AFF 2026. Media Vietnam, Soha VN, menantang timnas Indonesia untuk menurunkan skuad terbaiknya di ajang Piala AFF 2026. Menurut media tersebut, jika Garuda diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi seperti Ular Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, maka timnas Indonesia akan menjadi lawan yang sangat berat bagi Vietnam dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Soha VN menilai bahwa dari segi usia, Ular Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sudah berusia di atas 23 tahun, sehingga mereka tidak bisa tampil di SEA Games 2025. Tuan rumah Thailand juga telah menetapkan aturan bahwa pemain di atas usia tersebut tidak diperbolehkan ikut serta dalam ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara itu, tulis media Vietnam tersebut. Mereka juga menambahkan, jika Romeni dan kawan-kawan bermain di Piala AFF 2026, maka timnas Vietnam akan menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan status mereka sebagai salah satu tim terbaik di kawasan. Vietnam mulai jemawa setelah juara Piala AFF 2024. Pernyataan dari Soha VN ini dianggap cukup nyeleneh dan penuh kepercayaan diri berlebihan. Sejak Vietnam berhasil menjuarai Piala AFF 2024, banyak media di sana tampak semakin jemawa dan merasa bahwa tim mereka kini tidak memiliki pesaing serius di Asia Tenggara. Namun, mereka tampaknya lupa bahwa saat itu banyak tim kuat tidak menurunkan skuad terbaiknya. Timnas Thailand, misalnya, tidak diperkuat oleh bintang-bintang utama seperti Theraton Bunmathan dan Chanat Hipsongkrasin. Begitu juga dengan timnas Malaysia, yang pada saat itu tidak diperkuat oleh pemain-pemain andalan dari Johor Darul Ta'zim, seperti Arif Aiman dan Romel Morales. Timnas Indonesia pun hanya menurunkan skuad U23, sehingga kekuatan tim Garuda saat itu tidak bisa dibandingkan dengan potensi maksimalnya. Jika PSSI benar-benar membawa skuad terbaiknya ke Piala AFF 2026, persaingan di turnamen ini dipastikan akan semakin sengit. Para pemain naturalisasi yang telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia akan menambah kualitas dan kedalaman tim, membuat timnas Indonesia lebih kompetitif dan sulit dikalahkan. Kualitas pemain naturalisasi jadi senjata baru timnas Indonesia. Dengan hadirnya pemain seperti Emil Audero, Ular Romeni, Dean James, dan Joey Pelupesi, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil lebih dominan. Emil Audero, kiper berdarah Indonesia-Italia yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, tentu akan menjadi tembok kokoh di bawah mistar gawang. Ular Romeni, seorang penyerang tajam yang dikenal memiliki finishing yang klinis, bisa menjadi ancaman utama di lini depan. Dean James, bek muda berbakat yang memiliki kemampuan bertahan dan membangun serangan dari belakang. Joey Pelupesi, gelandang bertahan yang punya pengalaman bermain di kompetisi Eropa, bisa memberikan stabilitas di lini tengah. Jika PSSI benar-benar memanfaatkan kekuatan ini dan meracik strategi yang tepat, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar juara Piala AFF 2026. Saat ini,
Tantangan bagi PSSI dan pelatih Patrick Kluivert adalah memastikan semua pemain terbaik bisa bermain bersama dan menemukan chemistry yang kuat. Naturalisasi saja tidak cukup, karena tanpa permainan tim yang solid, Indonesia tetap bisa kesulitan menghadapi tim-tim kuat di Asia Tenggara. Namun, dengan persiapan matang dan pemilihan pemain yang tepat, Timnas Indonesia bisa membuktikan diri sebagai raksasa baru di Asia Tenggara dan menjawab tantangan dari media Vietnam dengan prestasi nyata. Lebih lanjut, tantangan dari media Vietnam ini bisa dianggap sebagai bentuk kepercayaan diri berlebih setelah mereka menjuarai Piala AFF 2024. Mereka tampaknya ingin menegaskan dominasi Vietnam di Asia Tenggara, meskipun kenyataannya turnamen tersebut tidak diikuti oleh skuad terbaik dari beberapa negara, termasuk Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Menariknya, permintaan agar Indonesia menurunkan skuad terbaiknya justru menunjukkan bahwa mereka mengakui potensi besar tim Garuda jika diperkuat oleh para pemain naturalisasi. Ini bisa diartikan sebagai bentuk ketakutan terselubung bahwa Vietnam akan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat di Piala AFF 2026. Dari sisi Indonesia, ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk menampilkan performa terbaik. Jika Emil Audero, Ula Romeni, Dean James, dan Joey Pelupesi benar-benar bergabung, kekuatan Timnas Indonesia akan meningkat drastis. Kehadiran mereka dapat membawa pengalaman, kualitas, dan kedalaman skuad yang selama ini menjadi kendala bagi Indonesia dalam turnamen internasional. Namun, ada hal yang lebih penting daripada sekadar menurunkan pemain terbaik, membangun tim yang solid. Naturalisasi pemain berbakat memang bisa menjadi keuntungan, tetapi tanpa strategi yang tepat dan kekompakan tim, hasilnya tetap belum tentu maksimal. PSSI dan pelatih Patrick Kluivert harus memastikan bahwa para pemain baru ini bisa beradaptasi dengan cepat dan menyatu dengan gaya permainan Timnas Indonesia. Pada akhirnya, tantangan dari media Vietnam ini bisa dianggap sebagai pemicu semangat. Jika Indonesia benar-benar bisa menurunkan skuad terbaiknya dan tampil solid di Piala AFF 2026, maka ini bisa menjadi jawaban sempurna terhadap kesombongan media Vietnam. Timnas Indonesia tidak perlu banyak bicara, cukup buktikan di lapangan. Tantangan dari media Vietnam ini seharusnya tidak dianggap sebagai provokasi semata, tetapi sebagai pemacu semangat bagi Timnas Indonesia dan para pendukungnya. Jika mereka meragukan kekuatan Garuda, maka ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Kita punya talenta, kita punya pemain-pemain berbakat, dan kita punya dukungan dari jutaan supporter yang siap mendukung dengan sepenuh hati. Naturalisasi pemain bukan sekadar tren, tetapi bagian dari strategi untuk memperkuat tim dengan pengalaman dan kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Namun, kekuatan sejati Timnas Indonesia bukan hanya terletak pada individu-individu berbakat, tetapi pada kerja sama tim, mentalitas juara, dan semangat pantang menyerah. Kita sudah terlalu sering dianggap sebagai tim yang hanya hampir menang atau nyaris juara. Sekarang saatnya membuktikan bahwa kita memang layak menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Piala AFF 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi tentang harga diri dan kebanggaan bangsa. Jika ada yang meragukan kita, biarkan mereka melihat sendiri di lapangan bagaimana Timnas Indonesia bertarung dengan penuh determinasi. Jangan takut dengan tantangan, jangan gentar dengan komentar negatif, buktikan dengan aksi nyata. Ayo, Garuda! Kita tunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit, dan kita siap menaklukkan Asia Tenggara. Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James resmi jadi warga negara Indonesia, siap perkuat Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini faktanya. 3 pemain keturunan Indonesia, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James, resmi akan menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Roma, Italia, pada Senin, 10 Maret 2025. Proses ini menjadi bagian dari langkah percepatan naturalisasi guna memperkuat Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses naturalisasi sesuai regulasi. Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Aktas, menyampaikan bahwa proses naturalisasi ketiga pemain ini telah memenuhi seluruh syarat hukum yang berlaku. Setelah mendapat persetujuan resmi dari DPR dan Presiden Republik Indonesia, langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah pengambilan sumpah kewarganegaraan. Kami dari Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen untuk mempercepat proses ini agar mereka bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan dalam perjuangan kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Supratman dalam keterangannya pada Kamis, 6 Maret 2025. Seluruh dokumen Emil, Joey, dan Dean telah melalui pemeriksaan ketat. Pihak berwenang memastikan bahwa proses naturalisasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
pengambilan sumpah dipercepat. Keputusan untuk mempercepat pengambilan sumpah kewarganegaraan bagi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James didasari oleh jadwal padat mereka di klub masing-masing. Saat ini, mereka masih aktif bermain di kompetisi Italia dan Eropa, sehingga proses di KBRI Roma menjadi pilihan terbaik agar tidak mengganggu kewajiban profesional mereka. Timnas Indonesia sangat membutuhkan tenaga mereka. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan KBRI Roma untuk mempercepat proses ini, sehingga mereka dapat segera mendapatkan paspor Indonesia dan bisa didaftarkan ke FIFA, lanjut Supratman. Setelah resmi menyandang status WNI, PSSI akan segera mengajukan pendaftaran mereka ke FIFA. Batas waktu pendaftaran pemain untuk kompetisi internasional ini adalah 13 Maret 2025, dan pihak PSSI berupaya agar proses ini berjalan tanpa kendala. Kami berharap PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dapat menyelesaikan seluruh administrasi yang diperlukan, sehingga Emil, Joey, dan Dean bisa langsung membela timnas Indonesia di pertandingan mendatang, kata Supratman. Siap bela timnas Indonesia di laga penting. Dengan proses naturalisasi yang hampir rampung, ketiga pemain ini diharapkan dapat langsung bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi dua pertandingan penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Bergabungnya Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James diharapkan dapat meningkatkan kualitas timnas, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi. Emil Audero, yang merupakan penjaga gawang berbakat, akan menambah kedalaman di posisi kiper. Joey Pelupesi, seorang gelandang bertahan yang tangguh, diharapkan bisa memperkuat lini tengah. Sementara itu, Dean James, yang dikenal sebagai bek serba bisa, akan menambah opsi bagi lini pertahanan Garuda. Dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia. Kami ingin timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di ajang internasional. Naturalisasi bukan sekadar solusi instan, tetapi bagian dari rencana besar agar kita bisa bersaing di level yang lebih tinggi, ujar Erick. Sementara itu, dukungan dari masyarakat Indonesia terhadap naturalisasi ketiga pemain ini juga sangat besar. Banyak penggemar sepak bola Indonesia menyambut baik keputusan ini, dengan harapan Emil, Joey, dan Dean bisa membantu timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan resminya Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James menjadi WNI, Indonesia kini semakin siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi. Apakah kehadiran mereka bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Kita nantikan aksinya di lapangan. Lebih lanjut, proses naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun tim nasional yang lebih kompetitif. Dengan semakin ketatnya persaingan di level internasional, keberadaan pemain keturunan yang memiliki pengalaman di Liga Eropa bisa menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah percepatan pengambilan sumpah di KBRI Roma juga mencerminkan fleksibilitas pemerintah dalam menyikapi kebutuhan tim nasional. Mengingat jadwal kompetisi klub di Eropa yang padat, pendekatan ini memungkinkan para pemain tetap menjalankan kewajiban profesional mereka sambil menyelesaikan proses administrasi kewarganegaraan. Namun, naturalisasi bukanlah jaminan keberhasilan di lapangan. Adaptasi pemain dengan gaya permainan tim, strategi pelatih, dan dinamika skuad tetap menjadi faktor kunci. Pelatih dan staf kepelatihan harus memastikan bahwa mereka tidak hanya memiliki kualitas individu, tetapi juga mampu berkontribusi secara efektif dalam sistem permainan timnas Indonesia. Di sisi lain, naturalisasi juga perlu diimbangi dengan pembinaan pemain muda lokal. Indonesia harus tetap mengembangkan talenta asli yang bisa menjadi tulang punggung tim di masa depan. Naturalisasi sebaiknya menjadi strategi pelengkap, bukan solusi jangka panjang yang mengabaikan pengembangan pemain lokal. Dukungan dari PSSI dan masyarakat Indonesia tentu sangat penting. Ekspektasi tinggi terhadap ketiga pemain ini harus diiringi dengan kesabaran dalam proses adaptasi mereka. Jika semua elemen berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin kehadiran Emil, Joey, dan Dean bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan bersaing di panggung dunia. Naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James adalah bukti bahwa timnas Indonesia semakin berkembang dan siap bersaing di level yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar pergantian kewarganegaraan, tetapi sebuah langkah maju menuju mimpi besar, melihat Garuda terbang tinggi di Piala Dunia. Perjalanan ini tidak akan mudah.
Tantangan besar menanti, mulai dari adaptasi pemain baru, strategi pelatih, hingga persaingan sengit di kualifikasi. Tapi justru disinilah kekuatan sejati diuji. Indonesia bukan sekadar peserta, kita adalah petarung yang siap membuat sejarah. Untuk para pemain, jadikan ini sebagai panggilan hati. Kalian kini bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga jutaan rakyat Indonesia yang akan mendukung dengan penuh semangat. Tunjukkan bahwa kalian adalah bagian dari perjuangan ini, bukan hanya karena status kewarganegaraan, tetapi karena kebanggaan mengenakan seragam merah putih. Dan untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia, teruslah percaya. Timnas kita semakin kuat, semakin siap, dan semakin dekat dengan impian besar. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari gelombang dukungan yang akan mendorong Garuda ke puncak kejayaan. Saatnya Indonesia bangkit. Saatnya membuktikan bahwa kita bisa. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Dean James yakin bisa bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia, Dean James, sangat antusias menunggu rampungnya proses naturalisasinya. Jika sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, ia berjanji akan memberikan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia dan membawa Garuda ke Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi hampir rampung. Dean James adalah salah satu dari 3 pemain yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi. Selain dirinya, ada juga Emil Audero Mulyadi dan Joey Pelupesi yang sedang dalam tahapan yang sama. Pada Rabu, 5 Maret 2025, Komisi X DPR RI telah memberikan persetujuan untuk naturalisasi ketiga pemain ini. Selanjutnya, mereka tinggal menunggu proses lebih lanjut, termasuk persetujuan dari Komisi 13 DPR dan penerbitan keputusan Presiden, Kepres. Jika semua berjalan lancar, dalam waktu dekat ketiganya akan resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dean James, target utama lolos ke Piala Dunia 2026. Dean James mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran proses naturalisasi ini. Pemain yang saat ini membela klub Go Ahead Eagles di Belanda itu menegaskan bahwa misinya bersama timnas Indonesia adalah membawa Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Tentu ini sebuah kehormatan bagi saya bisa membela timnas Indonesia, ujar Dean dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Dalam jangka pendek, target saya adalah membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia, tambahnya dengan penuh keyakinan. Peluang besar timnas Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Dengan tambahan tenaga dari Dean James serta pemain naturalisasi lainnya, peluang timnas untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi atau bahkan langsung lolos semakin terbuka lebar. Bagi saya, Indonesia adalah bagian dari darah saya. Membela negara ini adalah suatu kebanggaan, ujar Dean dengan penuh semangat. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari para supporter, harapan untuk melihat timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Lebih lanjut, proses naturalisasi Dean James dan 2 pemain lainnya tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Dengan tambahan tenaga dari pemain yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa, kualitas tim diharapkan meningkat, terutama dalam menghadapi persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Antusiasme Dean James untuk membela Indonesia juga menunjukkan bahwa ia memiliki komitmen tinggi. Sikap ini penting karena naturalisasi bukan hanya soal status kewarganegaraan, tetapi juga tentang rasa memiliki dan kebanggaan terhadap tim yang dibela. Di sisi lain, tantangan tetap ada. Meskipun kualitas individu meningkat dengan kehadiran pemain naturalisasi, kekompakan tim dan adaptasi terhadap gaya bermain timnas harus diperhatikan. Pelatih dan staf teknis perlu memastikan bahwa pemain baru bisa menyatu dengan skema permainan yang sudah ada. Peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 memang masih terbuka, terutama jika bisa meraih hasil maksimal dalam laga-laga tersisa di kualifikasi. Dukungan penuh dari supporter dan persiapan matang akan menjadi faktor penting dalam perjalanan timnas ke level yang lebih tinggi. Timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk meraih mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Dengan semangat juang yang tinggi, kerja keras, dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, tidak ada yang mustahil. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Garuda layak terbang lebih tinggi. Jangan takut pada rintangan, karena justru dari tantangan itulah tim ini akan semakin kuat. Bersama, kita bisa menciptakan sejarah dan membanggakan Indonesia di panggung dunia. Tetap percaya, terus berjuang,
Dan jangan pernah menyerah. Garuda di dadaku, semangat di hatiku. Joey Pelupesi bangga segera bela timnas Indonesia, proses naturalisasi hampir rampung. Gelandang bertahan keturunan Indonesia, Joey Pelupesi, mengungkapkan kebahagiaannya setelah mengetahui bahwa proses naturalisasinya berjalan lancar. Pemain yang kini membela Lommel SK di Belgia itu mengatakan bahwa membela timnas Indonesia adalah suatu kehormatan besar yang membuatnya dan keluarganya bangga. Naturalisasi hampir rampung. Joey merupakan pemain berdarah Maluku yang telah lama menantikan kesempatan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Saat ini, proses naturalisasinya telah mendapat persetujuan dari Komisi X dan 13 DPR RI, yang tersisa hanyalah pengesahan dalam rapat paripurna DPR serta keputusan Presiden, Kepres, untuk meresmikannya sebagai warga negara Indonesia, WNI. Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI, Joey menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan ini. Bagi saya, ini adalah kehormatan besar untuk bisa menjadi bagian dari negara dan timnas Indonesia. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena telah diberikan kesempatan ini, ujar pemain berusia 31 tahun itu. Joey juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa memiliki keterikatan emosional dengan Indonesia. Negara ini memiliki arti yang sangat besar bagi saya dan keluarga. Kakek dan nenek saya berasal dari Maluku, dan saya merasakan kehangatan serta kebanggaan yang luar biasa bisa mewakili negara mereka, tambahnya. Ditemani dua pemain keturunan lainnya. Selain Joey Pelupesi, dua pemain keturunan lainnya, Dean James dan Emil Audero, juga sedang menjalani proses naturalisasi. Ketiganya diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses naturalisasi ketiga pemain ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di babak kualifikasi. Dengan pengalaman bermain di level tinggi, mereka diharapkan mampu membantu skuad Garuda bersaing di panggung internasional. Laga penting menanti timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwal terdekat, skuad asuhan Patrick Kluivert ini akan bertemu Australia pada 20 Maret 2025, kemudian menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Untuk bisa tampil dalam laga tersebut, Joey, Dean James, dan Emil Audero harus didaftarkan ke FIFA paling lambat 10 Maret 2025. PSSI dan pihak terkait pun tengah berupaya mempercepat proses administrasi agar ketiga pemain ini bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, baik melalui jalur langsung maupun putaran keempat kualifikasi. Dengan tambahan amunisi dari pemain-pemain naturalisasi, harapan besar pun disematkan kepada timnas Indonesia untuk bisa melangkah lebih jauh di ajang internasional. Lebih lanjut, proses naturalisasi pemain keturunan seperti Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero menandakan keseriusan PSSI dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, ketiga pemain ini diharapkan dapat membawa stabilitas dan kedewasaan dalam permainan skuad Garuda, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, di sisi lain, naturalisasi selalu menjadi perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian mendukung langkah ini karena dapat mempercepat perkembangan tim nasional, sementara yang lain berpendapat bahwa seharusnya ada fokus lebih besar dalam pembinaan pemain lokal. Jika naturalisasi terus dilakukan tanpa strategi jangka panjang dalam pengembangan talenta muda, ada risiko ketergantungan yang bisa merugikan dalam jangka panjang. Meskipun demikian, keputusan untuk menaturalisasi Joey Pelupesi dan pemain lainnya cukup beralasan mengingat kebutuhan mendesak timnas Indonesia di kompetisi internasional. Dengan jadwal pertandingan penting yang sudah di depan mata, kehadiran pemain dengan pengalaman di level lebih tinggi dapat memberikan dampak positif bagi performa tim. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa naturalisasi ini tidak hanya menjadi solusi instan, tetapi juga bagian dari strategi yang lebih besar untuk membangun tim nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Naturalisasi pemain seperti Joey Pelupesi adalah bukti bahwa timnas Indonesia sedang berusaha naik level. Ini bukan hanya tentang membawa pemain berbakat, tetapi juga menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional. Bagi para pemain lokal, ini harus menjadi motivasi untuk terus berkembang dan bersaing. Jangan melihat naturalisasi sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dari pemain yang punya pengalaman di level lebih tinggi. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, tetaplah mendukung perjuangan timnas dengan penuh semangat. Jalan menuju Piala Dunia tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia,
Garuda bisa terbang lebih tinggi.